Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Sehat semua nggak? Alhamdulillah nabil khair kai. Sebelum saya mulai pembelajaran kali ini, ketua kelas pimpin baca doa dulu. Ketua kelasnya siapa? Dian. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil birri wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma. Udah. Yang nggak masuk, yang sakit yang izin. Jangan. Dimas. Dimas Heri ya? Iya. Sakit. Selain Dimas. Absen berapa? Iya. Keterangan sakit juga. Sisanya masuk semua ya. Ya. Fadilah masuk kah Fadilah? Mati. Astagfirullah. Alhamdulillah. Aneh. Oke. Minggu kemarin kita udah belajar apa? Rumah tangga. Rumah tangga. Rumah negara. Apa aja sebutin kemarin belajar apa aja? Rumah Rumah tangga. tangga keluarga, konsumsi, rumah tangga apa lagi? Luar negeri. Rumah tangga apa lagi? Pemerintah. Terus satu Luar lagi. negeri. Pintar semua udah ngerti ya minggu kemarin? Oh, kan udah dijelasin panjang lebar gimana sih pakai video juga. Terus sekarang kita lanjut materi ke kegiatan perdagangan antar daerah, antar pulau dan antar negara, ekspor impor. Ini materi selanjutnya. Kelihatan semua nggak? Ya. Oi. Perdagangan antar daerah, antar pulau, antar negara. Ada yang tahu nggak perdagangan apa? Ilegal. Jual beli. Ya, jual beli. Terus? Transaksi. Ya, melibatkan transaksi. Ada yang dijual, ada yang dibeli. Nah, pengertian antar daerah, perdagangan antar daerah. Ada yang tahu nggak? Kan kita setiap daerah punya komoditas masing-masing, komoditas yang berbeda-beda ya. Ya. Karena setiap daerah nggak mungkin punya sumber daya alam yang sama, nggak mungkin setiap daerah itu punya semuanya. Karena setiap daerah pasti punya kekurangan, maka dari itu perdagangan antar daerah itu diperlukan agar memenuhi kebutuhan. Yang pertama di situ ada tujuan perdagangan antar daerah dan antar pulau. Sebelumnya definisi perdagangan dulu. Mari kita balas dendam.
Lagi tuh. IPS belum dapat. Ini definisi perdagangan antar daerah. Jadi produk-produk yang dipasarkan hanya dalam negeri, antar provinsi aja, antar pulau saja, belum ke luar negeri. Definisi dari perdagangan antar daerah. Terus tujuan perdagangan antar daerah. Di sini tujuannya yang pertama apa? Tujuan antar perdagangan Melengkapi. memperoleh keuntungan. Mendapat Mendapat keuntungan. Terus melengkapi, memenuhi, ya. ya kayak gitu ya kok. Kok bisa Jadi lihat tujuan dari perdagangan antar daerah antar pulau itu yang pertama adalah memperoleh keuntungan. Jadi biar pasar yang dijualin nggak cuma di Cirebon, misal saus apa itu Surabraja ingin mencapai keuntungan maksimal. Gimana caranya? Caranya itu jual saus nggak cuma di Cirebon, jadi ke Jakarta, Kuningan, terus Jonggol, Citayam, gitu-gitu. Jadi memperoleh keuntungan. Terus yang kedua tujuannya memenuhi kebutuhan, memperluas jangkauan pasar juga nih. Nah, memenuhi kebutuhan, misal di Kuningan susah saus, jarang ada yang bikin saus, jadi pabrik Surabraja ngirim saus ke Kuningan gitu. Saling memenuhi kebutuhan. Misal Cirebon kekurangan tahu, kekurangan beras, nggak, kalau kekurangan beras kayak Cirebon Nggak mungkin. enggak, di belakang sawah tinggal petik aja itu. Petik. Iya, nyolong kekurangan tempe misal. Terus tape. Misal kayak gitu. Jadi Tempe Batam. tempe Batam emang ada? Ada. Bikin. Oh, bikin. Ya. Batam. Nah, ini tujuan-tujuan dari perdagangan antar daerah. Terus lanjut, faktor pendorong perdagangan antar daerah dan antar pulau. Faktor pendorongnya apa aja yang terjadi biar perdagangan itu berjalan? Ayo. Perbedaan apa? Faktor produksi. Kualitas. Tingkat harga daerah. Pembayaran. Kualitas nggak ada bang? Tingkat harga daerah. Perbedaan produksi antar daerah. Ya, faktor pendorongnya ada dua di sini. Jonteret. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Faktor produksi apa aja yang kemarin? Tenaga kerja, modal, Usaha. coba buka yang kemarin yang udah dicatat. Faktor produksi. Yang faktor produksi apa aja? Alam, modal, tenaga kerja, kewirausahaan, distributor. Ya, itu faktor produksi. Perbedaan faktor produksi yang mendorong
terjadinya perdagangan antar daerah, antar pulau, terus perbedaan tingkat harga antar daerah. Jadi misalkan di pantai Cirebon apa namanya? Karangsong, bukan. Ada ya pantai Cirebon lah, pantai Ancol gampangnya. Tanjung Priok. Nah, contohnya ribet kalau di sini nggak tahu kakak. Jadi kakak ambil contoh Tanjung Priok aja. Jadi kalau misalnya di Tanjung Priok harga ikan misal murah-murah nih karena kan gampang dapetnya dekat laut. Beda sama di Bogor. Bogor kan nggak ada pantai. Kalau nggak Depok susah, nggak ada pantai. Nah, harga ikan di Depok atau Bogor itu cenderung lebih mahal karena jauh dari laut, jauh dari tempat mendapatkannya. Tempat mendapatkannya jauh. Jadi perdagangan antar daerah yang tadinya di daerah Tanjung Priok ngirim ke Bogor biar dapat untung lebih, karena kalau misalnya dijual cuma di Tanjung Priok doang nelayannya nggak untung banyak karena ya udah harganya murah karena banyak ikan di situ, supply-nya banyak gitu. Oh gitu. Terus selanjutnya manfaat perdagangan antar daerah dan antar pulau. Ini tujuan, faktor, ini definisi. Apa tulis satu? Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan Ditulis. Ditulis abang. ya, catat. Mang nih. Lana ini mulut jadinya di atas. Alat pemuas kebutuhan. Jon teret. Ditulis. Anak daging. Nah, selanjutnya manfaat perdagangan antar pulau, antar daerah. Yang pertama ada menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Manfaat dari perdagangan antar daerah antara lain menyediakan alat alternatif pemuas kebutuhan bagi konsumen. Perbedaan kandungan alam serta perbedaan produk antar daerah akan menyebabkan barang hasil produksinya pun berbeda. Dengan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau, konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi tempat tinggalnya.
misal alat pemuas kebutuhan itu kayak kipas angin, kan kipas angin nggak begitu perlu, tapi dibutuhkan. Jadi memuaskan kebutuhan konsumen, kipas angin misal di Bekasi, di Cikarang, pabrik-pabriknya, terus akhirnya dijual ke daerah lain, jadi mendapatkan manfaat. Yang pertama menyediakan alternatif, terus yang kedua memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat karena adanya perluasan kesempatan kerja. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah barang besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja. Butuh tenaga kerja ini membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang sekitar pabrik, daerah-daerah industri. Ada yang tahu daerah industri mana aja? Karawang, Bintar, terus Bekasi. Iya. Cirebon. Ya Cirebon, Pulau Gadung, Semarang. Kuningan mananya? Pokoknya daerah-daerah yang banyak pabriknya ini, daerah Jamblang juga banyak pabriknya, itu menyerap tenaga kerja. Itu manfaat dari perdagangan. Jadi semakin pabrik membutuhkan tenaga kerja, semakin barang yang dibutuhkan banyak, semakin banyak permintaan, maka tenaga kerja untuk menghasilkan barang itu semakin besar, semakin banyak juga, berbanding lurus. Begitu. Terus yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang makin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Tadi udah kakak sebutin. Ini udah dicatat belum? Belum, ayo catat. Biar langsung masuk ke materi kedua, perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Udah belum? Bentar lagi. Sambil mencatat kakak jelasin perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara ini nggak jauh beda sama perdagangan antar daerah, antar pulau. Perdagangan antar negara ini bisa dibilang cakupannya lebih luas. Barang yang dikirim, barang yang diterima jauh lebih besar dibandingkan perdagangan antar daerah, antar pulau. Karena ini melibatkan suatu negara, bukan suatu perusahaan atau individu lagi. Kan kalau misalnya antar daerah paling pakai ekspedisi JNT, terus apa? JNE, terus Express, Gojek, Gosen, Grabsen yang kayak gitu kalau antar daerah. Sedangkan kalau misalnya antar negara itu pakai ekspedisi kayak kargo, terus
Evergreen, tahu gak yang kargo Evergreen yang peti kemas besar banget? Ya ada, contohnya truk-truk Evergreen itu biasanya produk-produk yang dibawa bisa dibilang ekspor atau impor, didagangin ke luar negeri atau didagangin ke dalam negeri. Nah, ada pun ruang lingkup perdagangan antar negara. Yang pertama, ruang lingkupnya Kerja, bisa kerja. Ini nih. Perbedaannya apa? Ini faktor pendorong. yang pertama perpindahan barang dan jasa antar negara. Tadi sudah kakak jelaskan, perpindahan modal melalui investasi. Ini nih ruang lingkup dari perdagangan antar negara. Yang pertama ada perpindahan barang dan jasa, yang kedua ada perpindahan modal melalui investasi, terus perpindahan tenaga kerja, perpindahan teknologi, penyampaian informasi dengan informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Jadi selain adanya perpindahan barang dan jasa, perdagangan internasional juga ada perpindahan investasi, ada juga perpindahan tenaga kerja. Kayak perpindahan tenaga kerja itu kayak TKW, TKI, nah seperti itu. Terus orang-orang yang kerja di apa? Ya kerja di Taiwan, kerja di Malaysia, kerja di Arab Saudi. Perpindahan teknologi ini kayak misal perusahaan Honda membangun pabrik di Cikarang. Nah itu kan teknologi yang tadinya kita nggak tahu mesin terus jadi tahu karena pabrik Honda yang dari Jepang membuat pabrik di Cikarang. Jadi perpindahan teknologi, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku, penyampaian informasi
Jadi misal negara Indonesia kekurangan daging pasti disampaikan di pasar, diinformasiin. Nah, produsen daging misal Australia menanggapi informasi dari Indonesia yang bilang kekurangan daging mau lebaran misalkan. Jadi Australia mengekspor, Indonesia mengimpor barang Indonesia mengimpor daging sapi, Australia mengekspor daging sapi. Seperti itu. Perdagangan antar negara ruang lingkupnya. Ada barang jasa, modal, tenaga kerja, teknologi, informasi. Udah belum? Udah. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Perdagangan antar negara, ruang lingkupnya dulu. Gak ada, lanjut lagi berarti. Terus kita belajar dari ciri-ciri. Nyetrum irit ini. Cangkel ih. Ciri-ciri perdagangan internasional. Ada yang bisa nyebutin nggak atau bantuin kakak nulisin? Arif. Ayo Arif. Padilla. Arif dulu, Arif baru habis itu. Padilla. Ya. Ya udah. Nih, ayo bantuin. Tulisin. Sebutin. Ayo, Arif. Sebutin ciri-ciri perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Ya tulisin, sebutin sama aja. Oh, apa aja itu? Nih. Ya. Itu apa brandnya Jeko. line up. Dari Kak Putri. Kameranya tuh masih sekenting lagi di ting. Ayo lanjut. Padilla nomor 2 tulisin. Maju, ayo maju. Berat man. Di sini Padilla, ngapain tengah-tengah? Pusat. Ayo yang nomor 3 siapa? Anindra. Kiki. Habibun. Aduh.
Mana Bibun? Pijakeun. Ya Allah. Baterainya 9 bak. Ya, tambah. Tulis dong. Yusuf aja bang. Kita siap balik. Wow, Dalam perdagangan. ini menit video. Bentar aja. Selanjutnya yang keempat, ciri-ciri perdagangan internasional. Apa? Trademark apa? Trademark apa? Mau jalan? Trademark apa ini? Kita bisa nanya mencetakin tie up. Oke, masih. Baik, kakak jelasin satu-satu dulu. Perdagangan internasional ciri-cirinya membutuhkan valuta asing. Valuta asing itu apa? Ada yang tahu? Falas, valuta asing. Valuta asing itu mata uang negara lain. Mata uang negara yang dituju. Misal kalau kita kan bayar ketoprak pakai apa? Uang apa? Rupiah. Mau nggak dia pakai ringgit? Enggak. Nggak mau. Sama juga kayak perdagangan internasional. Kalau misalkan negara Indonesia ingin membeli sesuatu, misal ingin membeli iPhone dari US Amerika, berarti Indonesia harus membayar pakai apa? Dolar Amerika. Jadi orang kita yang ingin mengimpor suatu barang itu harus membayar pakai mata uang negara tersebut. Seperti itu. Ciri-ciri perdagangan internasional membutuhkan valuta asing. Nah, terus transaksi dalam perdagangan internasional membutuhkan waktu yang lama. Ada yang tahu kenapa membutuhkan waktu yang lama? Proses Ya, proses. Terus kedua, perjalanan. perjalanan, pintar sekali. Terus selanjutnya Transportasi. ya, transportasi perjalanan relatif sama. Terus Tawar-menawar. ya, tawar menawar atau bisa dibilang Apa enggak? ya, 3 tahap yang berlangsung, yaitu kesepakatan harga, pembayaran, dan penyerahan barang. Jadi kenapa perdagangan internasional cenderung lama. Terus selanjutnya ada yang namanya kebijakan suatu negara. Negara ini menghendaki gak barang ini diimpor ke negara, walaupun masyarakat itu permintaannya itu tinggi, tapi negara nggak menghendaki. Misal kayak barang-barang yang haram. Barang-barang haram kan dibutuhkan apa? Banyak orang yang menginginkan, banyak tinggi permintaan, tapi negara melindungi masyarakat agar barang haram ini tidak menyebabkan kriminalitas. Karena
semakin masyarakat mengkonsumsi barang haram, kehilangan kesadaran, contohnya kayak hammer atau miras, kan meningkatkan kriminalitas. Karena barang haram ini orang-orang jadi gak sadar melakukan kriminalitas kayak pemerkosaan gara-gara barang mabuk, terus pencurian gara-gara mabuk, terus ya ganja, pembunuhan gara-gara mabuk, kehilangan kesadaran diri, meningkatkan kriminalitas. Jadi negara menerapkan kebijakan, jadi barang yang diimpor itu diseleksi, jadi membutuhkan waktu yang lama. Terus yang ketiga, cara pembayaran dalam perdagangan internasional relatif rumit. Kenapa? Karena pada perdagangan internasional dengan alasan pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung dan resiko menyertai dalam perdagangan internasional relatif besar. Penjual dan pembeli lebih percaya menggunakan cara pembayaran dengan perantara lembaga keuangan bank, misalnya dengan menggunakan letter of credit atau LC. LC adalah surat yang dikeluarkan bank atas perintah importir yang menguasakan penerima surat tersebut untuk menarik wesel pada bank yang bersangkutan atau bank korespondennya sesuai dengan keadaan-keadaan seperti tercantum dalam surat tersebut. Terus yang keempat, perbedaan kebijakan yang diterapkan oleh negara. Pasti setiap negara memiliki kebijakan masing-masing. Nggak mungkin kebijakan suatu negara itu 100% sama. Pasti setiap perdagangan ada negara mengingatkan barang ini, tapi ada juga yang melarang negara ini, barang ini nggak boleh masuk. Misal seperti itu, kayak ganja kan di Amerika diperbolehkan, tapi di Indonesia tidak diperbolehkan. Jadi perbedaan kebijakan yang diterapkan oleh negara itu berbeda-beda. Itu ciri-ciri perdagangan internasional nggak sama. Di sini ada yang mau ditanyain lagi gak terkait perdagangan antar daerah keseluruhan? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ada kakak yang mau nanya, ditulis, terus nanti dikumpulkan. Oke? Ya. Tulis ki orang ke nembok. Tulis orang ke nembok. Tulis terana lihat. Sebut yang pertama. Sebutkan barang ekspor Indonesia. Nomor 2, mengapa suatu negara melakukan ekspor impor? Suatu negara Melakukan ekspor impor. Tiga. Sebutkan faktor pendorong timbulnya perdagangan internasional. Timbulnya perdagangan internasional. faktor pendorong Timbulnya perdagangan internasional. Sebutin aja.
15 menit cukup nggak? Kurang tidak. Coba 15 menit dulu. Perdagangan internasional. Internasional. Habis asar kumpulin. Enggak, sekarang aja. Nanti disebutin aja. Oke. Satu semua. Nasi dah. Indra Pak. Sebutin Satu. Barang ekspor itu yang ngeluarin apa yang dimasukin? ekspor. Oh, berarti Indonesianya ngeluarin. Kan X. Ah, yang biji. Ya, yang kalian ketahui, yang kalian ketahui aja. Berapa? Ya. Apa yang ada di sini? Sarung. Sarung Amer. Indomie di Jepang. BHS. Dan Jepang. Koi enggak ada. Nugget. Udah tetap ambil. Ya, boleh dulu. Yang belakangnya itu nih. Satu aja Kak. Apa? Satu aja. Ya, jangan satu dong, kan sebutkan. 3. Ya, barangnya apa aja ya. Belum. Di pause aja. Yang nomor 3. Apa nomor 3? Pak. 3 apa semuanya? Boleh semua, boleh. 3. Jangan satu dong, kan sebutkan. Ayo, nomor 1. Kunyit. Ya, kunyit boleh. Rempah. Rempah. Ya. Indomie. Soalnya apa? Soalnya apa? Soalnya dulu. Barang ekspor Indonesia. Ya, batik. Ya, tempe, tahu. Lagi sapi. Enggak dong. Iya Bang, ilegal. Enggak. Ilegal ya. Enggak. Iya. Ngaco. Lagi sampai ilegal. Ya, yang bener aja organ tubuh sapi enggak apa-apa. Ya, tubuh binatang. Lihat organ tubuh binatang, boleh. Ya, jangan sapi. Babi Ustaz. Hah? Babi. Babi. Boleh, Cumi. Kangkung. Ya, lanjut. Apa yang rusak? Nomor 2. Barang udah batik. Iya. Nanti kamu saya impor. Oh ya mama. Nih, nomor 2 apa? Ada saling melengkapi dan saling menguntungkan. Ya, pintar. Terus kedua. Membutuhkan satu sama lain. Ya, jawaban yang lain. Melengkapi dan menguntungkan. Ya. Terus apa lagi? Agar saling menguntungkan. Satu. Coba. Kebutuhan satu negara. Ya, pintar. Lagi, siapa lagi? Biar tidak berantem. Ya, yang benar dong jawabannya. Satu lagi, ayo yang lain, kurang tepat. Padilla, apa jawabannya Padilla? Memenuhi segera Agar produk menyebar lebih luas. Ya, agar produk menyebar lebih luas, pintar. Yuk lanjut, nomor 3. biar laku. Ya, biar laku juga sama tadi. Nomor 3, soalnya apa? Karena manis. Atau mendorong. mendorong timbulnya Ya, 1 apa? Hubungan transformasi. Usaha untuk memenuhi kebutuhan. Ya, Negara terus. tidak mungkin mempunyai yang dibutuhkannya. Ya, terus lagi. Untuk membuat alat kewangan dan usaha untuk meningkatkan penerimaan negara. Ya, Globalisasi. ada 9. Perbedaan selera konsumen. Ya, perbedaan selera konsumen. Ya. Perbedaan selera STA. Ya. Globalisasi. Ya, udah pintar semua, udah ngerti semua ya. Baik, pembelajaran kali ini kakak cukupkan sampai sini. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita ucapkan alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. dan pimpin baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.